Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai ibu-ibu. Hai. Bagus. Masih semangat pagi? Semangat. Alhamdulillah. Gimana keadaan di rumah? Baik semua? Alhamdulillah baik Pak. Saya di sini selaku pendamping. Kita melakukan pertemuan kelompok P2K2 dengan penjelasan lanjutan dari pentingnya kemampuan berbahasa, ya Bu ya. Karena salah satu kemampuan dasar yang harus kita miliki, yang harus dimiliki oleh anak agar sukses bersekolah ataupun sukses dalam kehidupannya, kelak yaitu adalah kemampuan berbahasa. Jadi, itu menjadi kunci utama agar anak kita sukses di sekolah. Karena kemampuan berbahasa itu kemampuan berbicara, memahami apa yang disampaikan lawan bicara yang mencakup simbol, gambar, ekspresi dan sebagainya. Karena melalui bahasa anak dapat menyampaikan pendapat kepada orang dan lingkungan sekitarnya. Itu termasuk dari bagian pentingnya berbahasa. Juga yang perlu kita sampaikan, salah satu cara meningkatkan kemampuan bahasa anak itu dengan seringnya berbicara. Selaku kita orang tua itu seringnya membangun komunikasi pada anak. Makanya saya di sini melanjutkan dari langkah 4 pentingnya kemampuan berbahasa, berbagai aktivitas untuk meningkatkan kemampuan bahasa pada anak ya. Iya Pak. Saya di sini nggak muluk-muluk, nggak usah banyak-banyak, akan membagi 3 kelompok untuk para ibu-ibu. Ada Ibu Yusron, ada Ibu Hoirul Umam, dan ada Ibu Haji di sini ya. Di sini saya bagi 3 kelompok. Kelompok pertama ini dibagi-bagi pada anggota kelompok ya. Itu buku pintar ya ibu-ibu. Ya Pak. Agar sukses Bang, membangun komunikasi pada anak. Karena untuk anak bisa sukses itu pertama yang dimiliki menguasai bahasa. Di situ saya kasih tugas ketiga kelompok ini. Yang pertama tugasnya Ibu Haji itu nanti menyampaikan isi dari buku pintar terkait bagaimana caranya Ibu Haji membangun komunikasi pada anak setiap hari. Iya Pak. Itu tugasnya. Kemudian untuk Ibu Yusron, kelompok kedua itu memilih berdiskusi untuk kelompok 2 dengan memilih lagu atau pantun yang disesuaikan dengan keadaan di rumah ya. Terus yang kelompok 3 nanti Ibu Hoirul itu menjadi gimana caranya Ibu Hoirul ketika menyambut hangat anaknya ketika pulang dari sekolah. Itu tugas Ibu Hoirul ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk itu, sambil lalu kalian coba 3 kelompok ini mempelajari setiap kelompok menjelaskan tentang bagaimana anak itu bisa sukses di sekolah. Bahwasannya supaya anak kita sukses di sekolah, pertama yang harus kita bangun itu adalah mempelajari tentang komunikasi pada anak. Jadi komunikasi pada anak lebih-lebih bahasa, mulai dari bahasa nasional, lebih-lebih bahasa daerah juga. Itu harus dilekatkan pada diri anak mulai sejak dini ya. Iya Pak. Untuk itu saya akan memberi kesempatan pada setiap kelompok untuk hasil diskusinya hasil diskusi yang sudah didiskusikan. Saya memberi kesempatan pada setiap kelompok untuk menyampaikan ya, mulai dari kelompok 1 Pak Haji. Gimana Pak Haji, Bu Haji yang dipelajari dari praktek tadi. Silakan untuk kelompok pertama. Apa saja manfaatnya?
ketika sampean berkomunikasi sama anak? Itu Pak, manfaatnya saya merasa lebih dekat dengan anak saya. Iya. Nah, terus saya bisa membangun komunikasi dengan anak saya. Ketika terjadi sesuatu ketika anak saya bisa meredam emosi saya, karena setiap hari kan saya bisa ketemu, jadi rasa kasihan saya kepada anak saya itu semakin besar, Pak. Oh, Seperti itu disebabkan karena sering komunikasinya iya, sama anak ya. karena komunikasi saya terbuka sama anak saya, Pak. Tiap hari saya lakukan, ataupun ketika pulang sekolah saya menyapanya, tuh anakku yang ganteng sudah pulang ya, apa tadinya dikerjakan di sekolah, seperti itu Pak biasanya saya. Jadi penting ya untuk anak kita diajak komunikasi tiap hari. Artinya waktu kita sebagai orang tua, ibu-ibu KPM sebagai orang tua itu sangat penting. Tidak harus setiap hari bekerja di sawah, tidak harus bekerja di kantor, sehingga menghilangkan komunikasi pada anak atau mengurangi komunikasi pada anak. Makanya supaya anak kita itu sukses, yang harus kita bangun pertama kali itu komunikasi agar anak bisa menguasai Bahasa. Ya, untuk kelompok 2 silahkan untuk kelompok 2 hasil diskusi tadi. Ya, tadi pilihannya nyanyi atau Iya, berpantun Pak ya. Ya. Gimana komunikasi kelompok 2? Ini Pak, Apakah dengan cara berpantun? biasanya anak-anak itu lebih suka diajak bernyanyi Pak kalau di rumah Pak. Iya. Ya. Jadi anak-anak lebih senang bernyanyi. Ya biasanya juga bercerita, tapi yang namanya anak-anak Pak lebih suka bernyanyi. Iya. Ya itu Pak. Gondol Jadi- Pak Curcol. Ya. Jadi bernyanyi itu lebih bermanfaat bagi anak ya. Itu termasuk bagian dari komunikasi juga ya. Iya, iya Bisa Pak. bernyanyi bersama, artinya berkaraoke dengan keluarga gitu ya. Ya. Bagus, ternyata bagus juga. Iya, Cara Pak. membangun komunikasinya dengan cara bernyanyi atau Nyanyi berpantun. bersama anak. Ya. Iya, bagus, ternyata Ibu Yusron sangat bagus. Bapak Hotimnya itu nanti yang mengasuh anak gantian ya. Iya, Iya Pak. Pak, bergantian dong. Untuk Ibu Hoirul Umam gimana? Oh iya Pak, di sini kan saya Pak, menyambut anak ketika datang dari sekolah ya Pak. Iya. Disambut dengan gembira itu sangat luar biasa Pak. Anak-anak itu ketika disambut dengan gembira mau berangkat sekolah lagi senang Pak. Karena ketika datang dari sekolah disambut dengan gembira seperti itu. Oh iya. Berarti ketika anak pulang dari sekolah disambut hangat, ditanyain udah makan apa belum nak ya. Iya, iya Pak, betul, Di betul. sekolah apa yang dikerjakan itu sangat Iya, bagus. Pak. Itu ketika Masih mau ada berangkat kerjaan. lagi untuk sekolah itu lebih semangat Pak. Oh iya. Itu kan bentuk daripada bagian dari komunikasi ya. Bentuk Iya, bagian Pak. daripada komunikasi. Jadi manfaat daripada tadi yang kita diskusikan, tugas-tugas yang kita diskusikan itu sangat bermanfaat bagi anak, terutama dalam membangun komunikasi. Ya, untuk itu saya sangat berterima kasih kepada KPM atas perhatian dan penyampaian yang tadi disampaikan kepada 3 kelompok tersebut. Karena apa? Karena kegiatan bercerita, bernyanyi dan bermain bersama anak itu sangat mungkin dan mudah untuk dilakukan di rumah ya. Karena kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan kosakata atau pembendaharaan kata bagi anak. Karena ketika orang tua mau mencoba berbicara dengan efektif seperti yang dicontohkan tadi, baik berupa lewat pantun atau bernyanyi bersama keluarga, atau yang dilakukan oleh kelompok 1 cara berkomunikasi pada anak, atau juga ketika anak pulang dari sekolah disambut dengan hangat, itu termasuk bagian daripada komunikasi, membangun komunikasi sama anak. Cukup kiranya sampai di sini ya. Cukup Ya, Pak. sekian terima kasih dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup bro. Cukup. Cut.